Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka dengan penerjemahan kata dakhural jannah dakhulan nar dalam bahasa Jawa untuk kata yang sama dengan translasi yang berbeda. Dalam bahasa Jawa, dakhural jannah biasa diartikan naik atau munggah swarga. Sementara dakhural nar diartikan nyemplung neraka. Padahal katanya sama, dakhola. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan masuk. Apa yang menarik yaitu munggah swarga ini sebenarnya mengajari kita bahwa sesungguhnya apa yang kita cita-citakan dengan surga sebagaimana dideskripsikan di dalam keterangan-keterangan ilahiyah baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, semua deskripsi menunjukkan bahwa surga itu ada di atas, sementara neraka itu di bawah. Kita tidak pernah mendengar pemahaman atau pemaknaan naik ke neraka atau turun ke surga, tidak. Asosiasi kita, pikiran kita, surga itu selalu di atas dan neraka itu ada di bawah. Termasuk dalam keterangan-keterangan tentang hari kiamat, ketika kita berjalan di atas Shirathul Mustaqim, di sana diberi keterangan bahwa pada saat kita melintas Shirathul Mustaqim, kalau kita banyak melakukan dosa selama di dunia, maka kita akan mengalami kesulitan, dan kemudian kalau kita jatuhnya itu sangat jauh sampai dihitung bertahun-tahun sampai ke dasarnya. Artinya amalan ke dalam neraka itu sesungguhnya itu amalan yang gampang kalau kita mau. Sementara amalan untuk masuk di dalam surga itu sebenarnya amalan yang seperti sifatnya suatu pendakian, yaitu naik ke dalam surga. Di sana ada tantangan, di sana ada tenaga yang harus kita siapkan, di sana harus ada perbekalan. Ibarat kita mendaki gunung, kita butuh perbekalan yang banyak. Kita butuh kesiapan fisik, kita butuh kesungguh-sungguhan, kita butuh konsistensi. Nah, seperti itu pula kehidupan kita sehari-hari. Ada amalan-amalan yang sebenarnya sifatnya itu surga, yaitu amalan-amalan yang menuntun kita ke dalam surga. Juga ada amalan-amalan yang menuntun kita ke neraka. Biasanya amalan-amalan yang menuntut kita ke dalam surga itu adalah amalan-amalan yang sesungguhnya kita berat melakukannya. Kita harus menyisihkan waktu kita untuk datang ke masjid, untuk berjamaah, kemudian untuk mengeluarkan harta kita, untuk bersedekah, untuk berinfak. Biasanya untuk berinfak, biasanya kita kadang-kadang berpikir segini. Sementara untuk sesuatu yang maksiat, mungkin dengan mudahnya kita mengeluarkannya. Inilah yang diartikan kalau dalam bahasa Jawa nyemplung neraka. Untuk nyemplung itu seperti kita hanya melemparkan diri kita ke dalam kolam, ke dalam sungai. Ya tinggal melemparkan diri. Mungkin juga kita merasakan keasikan, kenikmatan ketika melakukannya. Berbeda dengan amalan yang sifatnya itu surgawi. Kita harus benar-benar istiqomah, konsisten, butuh keseriusan, kesungguh-sungguhan, dan butuh keikhlasan. Ini kadang-kadang tidak mudah kita lakukan. Maka dari itu penerjemahan dalam bahasa Jawa ini sesungguhnya mengajari kita tentang bagaimana sesungguhnya dalam hidup kita ini kita diberi pilihan dua itu. Sesuatu yang baik biasanya agak berat kita lakukan, tetapi sesungguhnya ini memberikan kita kebaikan yang banyak. Upaya pendakian, proses pendakian, sesuatu yang naik itu biasanya membuat kita semakin kuat. Itu proses yang menempa kita. Untuk kehidupan dunia ini sangat bermanfaat. Konsistensi kita melakukan sholat sesungguhnya mengajari kita hidup konsisten
sikap konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemauan kita untuk melakukan ibadah puasa dengan tanpa seorang pun yang menjamin apa kita puasa atau benar atau tidak, benar-benar puasa atau tidak, sesuai diri kita. Keistiqomahan kita menentukan ini sesungguhnya mengajari kita untuk hidup sehari-hari ini, di baik lihat orang maupun tidak, kita tetap berbuat baik. Nah, inilah filosofi dari satu kata yang diterjemahkan dalam bahasa yang menurut saya kurang tepat ini penerjemahannya. Satu naik, satu nyemplung. Satu munggah, satu nyemplung. Tetapi kalau secara pengertian, secara pemaknaan, ini kok justru lebih tepat. Ya, yang namanya masuk surga, ya harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Untuk kebaikan kita kelak di akhirat, kita butuh perbekalan yang banyak. Dan ini tidak mudah. Tetapi kita harus melakukannya itu. Inilah yang disebut dengan munggah. Bukan nyemplung. Nyemplung, ya melemparkan diri sendiri langsung. Kita tinggal memilih yang enak-enak. Banyak kan perbuatan maksiat itu sepertinya asik-asik. Tetapi perbuatan yang tidak maksiat, yang ini bernilai ibadah, harus dengan upaya yang sungguh-sungguh. Kadang-kadang dengan berat hati ketika kita memulai. Tapi sesungguhnya disitulah kemudian Allah memberikan bagi orang-orang dalam tahap tertentu mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan. Nah, disinilah kita perlu untuk merenungkan bagaimana munggah, bagaimana nyemplung yang diajarkan dalam bahasa Jawa terhadap pengertian dakhalana jannah dan dakhalana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.